Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis integritas Surf Volcano QFD pada maskapai Lion Air. Berikut daftar nama dari kelompok kami. Yang pertama adalah Augusto Jonathan Lau, yang kedua Ado Fadar Geniang, yang ketiga Niputu Lilis Primayanti, yang keempat M. Ezra Farah, yang kelima Arya Dwi Darmawan. Berikut adalah outline dari proyek kami. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua rumusan atribut layanan, yang ketiga pembuatan dan distribusi kuesioner, yang keempat pengujian validitas dan reliabilitas data, yang kelima integritas Surf Volcano dan analisisnya, dan yang keenam pembuatan QFD. Yang pertama, pendahuluan. Lion Air terkenal sebagai salah satu maskapai yang menawarkan harga termurah untuk penerbangan domestik. Keunggulan utama yang dimiliki adalah menawarkan harga yang cukup kompetitif dibandingkan maskapai penerbangan lainnya. Permasalahan yang terdapat di Lion Air adalah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kompetitor terkait kualitas pelayanan. Yang kedua adalah rumusan atribut layanan SurfQual. Terdapat 10 dimensi terkait atribut layanan. Yang pertama, dimensi tangible, ruangan counter tiket yang tidak rapi. Yang kedua, tangible, kebersihan kabin dan tempat duduk. Yang ketiga, reliability, kedapatan waktu keberangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, reliability, staff Lion Air dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat. Yang kelima, empathy, staff Lion Air mampu memahami dan peduli terhadap kebutuhan konsumen. Yang keenam, empathy, staff Lion Air dapat mendengarkan kritik dan saran pelanggan. Yang ketujuh, responsiveness, staff Lion Air dapat memberikan pelayanan terkait administrasi secara cepat pada proses check-in. Yang kedelapan, responsiveness, staff Lion Air tanggap terhadap permintaan pelanggan. Yang kesembilan, assurance, keamanan dan keutuhan bagasi terjamin. Dan yang 10 adalah fasilitas safety di pesawat dalam keadaan layak pakai. Selanjutnya adalah rumusan atribut layanan, yaitu KANO. Terdapat dua, yaitu yang pertama fungsional. Satu, ruangan counter tiket yang rapi. Kedua, tempat duduk dan kabin bersih. Yang ketiga, kedapatan waktu keberangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, staf Lion Air dapat memberikan pelayanan terkait administrasi secara cepat pada proses check-in. Yang kelima, staf Lion Air mampu memahami dan peduli terhadap kebutuhan konsumen. Yang keenam, staf Lion Air dapat mendengarkan kritik dan saran pelanggan. Ketujuh, staf Lion Air dapat memberikan pelayanan terkait administrasi pada proses check-in secara cepat. Yang kedelapan, staf Lion Air tanggap terhadap permintaan pelanggan. Yang kesembilan, keamanan dan keutuhan bagasi yang terjamin. Dan yang 10, fasilitas safety di pesawat dalam keadaan layak pakai. Yang kedua adalah terkait disfungsional. Yang pertama, ruangan counter tiket yang tidak rapi. Yang kedua, tempat duduk dan kabin tidak bersih. Yang ketiga, kedapatan waktu keberangkatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, staf Lion Air dapat menyampaikan informasi dengan tidak jelas dan tidak akurat. Yang kelima, staf Lion Air tidak mampu memahami dan tidak peduli terhadap kebutuhan konsumen. Yang keenam, staf Lion Air tidak mendengarkan kritik dan saran pelanggan. Yang ketujuh, staf Lion Air tidak dapat memberikan pelayanan terkait administrasi pada proses check-in secara cepat. Yang kedelapan, staf Lion Air tidak tanggap terhadap permintaan pelanggan. Yang kesembilan, kenyamanan dan keutuhan bagasi tidak terjamin. Yang terakhir, fasilitas safety di pesawat dalam keadaan tidak layak pakai. Pembuatan data dan distribusi kuesioner. Pada pembuatan data dan distribusi kuesioner, kami menggunakan Google Form, di mana terdapat 50 pertanyaan, terdapat 5 bagian, yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama terkait tingkat kepentingan, yang kedua terkait tingkat harapan, dan yang ketiga terkait tingkat persepsi, yang keempat terkait fungsional, dan yang kelima terkait disfungsional. Di mana pada kuesioner ini terdapat 45 responden. Sasaran kami yaitu mahasiswa dan mahasiswi Universitas Surabaya. Pengujian validitas dan reliabilitas data. Pada reliabilitas, diketahui nilai alpha tingkat kepentingan adalah 0,896, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,6, sehingga mengindikasikan data pada tingkat kepentingan reliable. Kemudian untuk validitas data, diketahui berdasarkan pengolahan Minitab, diketahui nilai yaitu 0,257. Kemudian setelah dilihat pada correct item total correlation, tidak ada
terindikasi nilai yang kurang dari 0,257 sehingga tingkat kepentingan valid. Pada tingkat harapan dilakukan langkah yang sama, sehingga didapat nilai alfa 0,924 yang mengindikasikan lebih dari 0,6. Datanya termasuk reliable. Kemudian untuk validitas pada correct item total correlation juga demikian, yaitu lebih dari 0,257. Pada tingkat kenyataan diperoleh nilai alfa 0,869. Kemudian untuk correct item total correlation tidak ada yang kurang dari 0,257 sehingga data termasuk valid. Baik, kita masuk ke integrasi Serval dan Kano. Pada perhitungan ini kami mengambil atribut sebanyak 10 pada Serval. Kemudian parameter yang terjadi setiap atribut ada 3, yaitu tingkat kepentingan, tingkat harapan, dan tingkat kenyataan. Di mana hasil dari survei diinput dan dilakukan penjumlahan, lalu dibagi oleh seluruh data untuk menemukan rata-rata nilai. Lanjut. Next. Sehingga kami mendapatkan nilai tertinggi dan nilai terendah. Di mana pada tingkat kepentingan dan harapan, atribut yang menjadi tertinggi dan terendah sama, yaitu yang tertinggi adalah atribut 10, fasilitas safety di pesawat dalam keadaan layak pakai, dan yang terendah adalah atribut 1, di mana ruangan counter tiket check-in yang rapi. Ini dapat dimengerti karena jika seseorang menganggap suatu hal penting, maka akan menempatkan hal tersebut pada prioritas atau yang paling tinggi. Nah, kemudian tertinggi ini mencakupi dimensi assurance dan yang terendah mencakupi tangible, di mana keamanan merupakan yang paling penting sehingga tertinggi merupakan assurance. Selanjutnya ada tingkat kenyataan. Balik. Selanjutnya, pada tingkat kenyataan, yang tertinggi adalah atribut 1, di mana ruangan counter tiket check-in yang rapi, dan yang terendah ada di atribut 9, di mana keamanan dan keutuhan bagasi yang terjamin. Ya, begitu. Lanjut. Ya, baik. Berikutnya adalah Kano dari respondensi daripada survei form yang telah kami bagikan. Bisa dilihat bahwa kami dapat kategorisasi Kano seperti yang bisa dilihat pada tabel frekuensi. Ada beberapa kategori yaitu A, attractive, E, indifferent, M, must be, O, one dimensional, Q, questionable result, dan R, reverse. Kami mendapatkan kategorisasi Kano ini dengan melakukan data mining pada data responden yang ada, lalu sehingga didapat total kategori, yaitu tiap atribut mendapatkan satu kategori dengan frekuensi terbanyak. Seperti contoh pada atribut 1, yang mendapatkan frekuensi terbanyak adalah atribut I atau indifferent sebanyak 28, sehingga hasilnya kami mengambil yang terbanyak tersebut sebagai hasilnya. Bisa dilihat bahwa terdapat 3 kategori M atau must be, yaitu pada atribut 3, 9, dan 10. Next. Ya, berikutnya adalah integrasi Serval dan Kano. Bisa dilihat pada kolom kedua terdapat gap atau yang didapat dari nilai harapan dikurangi oleh kenyataan, di mana semua atribut mendapatkan hasil negatif, yang berarti nilai harapan tersebut lebih kecil daripada kenyataan yang didapatkan, atau yang bisa berarti semua pelanggan tersebut termasuk kecewa secara kasarnya. Sehingga bisa dilihat dapat juga sigma level, yang dimana semua sigma level tersebut kebanyakan signifikan hanya pada atribut 1
sifat atribut 1 tidak signifikan. Lalu ada juga rata-rata kepentingan di mana sudah dapat daripada serval yang sebelumnya, sehingga kami bisa mendapat satisfaction score, dan di mana satisfaction score ini dihitung dari sigma level dikalikan dengan maksud saya gap dikalikan dengan rata-rata kepentingan yang ada. Lalu kami mengkalikan satisfaction score tersebut dengan bobot Kano, di mana kalau mendapatkan Kano dengan kategori I, maka atribut tersebut diabaikan. Dan kategori M mendapatkan bobot 1. Sehingga bisa dilihat seperti contohnya pada atribut 3, mendapatkan kategori M yang berarti bobotnya 1, lalu bobot tersebut dikalikan dengan satisfaction score yang ada. Di mana di sini adjusted importance didapat, di mana adjusted importance ini sendiri harusnya merupakan angka yang positif. Jika bisa disimpulkan bahwa kategori yang mendapatkan adjusted importance yang paling tinggi atau yang menjadi prioritas untuk diperbaiki adalah atribut yang ke-9 atau merupakan assurance 1 yang berisikan atribut keutuhan dan keamanan bagasi yang terjamin dengan adjusted importance sebesar 6,79. Lalu ranking kedua terdapat reliability 1, ketepatan waktu keberangkatan sesuai dengan jadwal dengan adjusted importance 5,2. Dan adjusted importance yang ketiga atau yang masuk yang terendah yaitu pada atribut ke-10, fasilitas safety di pesawat dalam keadaan layak pakai. Di mana hal ini termasuk cukup unik, di mana pada integrasi, maksud saya pada table serval sebelumnya, atribut ke-10 ini justru mendapatkan tingkat kepentingan dan harapan yang tertinggi. Tetapi di integrasinya, adjusted importance-nya justru mendapatkan yang terendah. Next. Langkah berikutnya adalah pembuatan QFD atau Quality Function Deployment. Atribut dengan nilai adjusted importance terbesar antara lain yang pertama yaitu ketepatan waktu keberangkatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua adalah keamanan dan keutuhan bagasi yang terjamin. Dan yang ketiga adalah fasilitas safety di pesawat dalam keadaan layak pakai. Next. Kemudian kalau kami mengurutkan hasil perbaikan yang telah didapatkan berdasarkan nilai prioritas yang ada, yaitu yang didapatkan yang pertama yaitu koordinasi terhadap seluruh pihak penerbangan yang bersangkutan. Yang kedua adalah pembuatan SOP baggage handling atau penanganan bagasi. Yang ketiga adalah SOP pengecekan dan pemeliharaan fasilitas keamanan pesawat. Dan yang kelima adalah mengadakan training bagi seluruh kru maskapai Lion Air. Setelah dilakukan input what dan how pada HOQ atau House of Quality, sehingga dapat dihubungkan keterkaitan antara what dan how pada relationship matrix, sehingga didapatkan hasil pada prioritas ranking yang dimana seluruh usulan perbaikan yang akan dilakukan, penilaian atau ranking dan usulan perbaikan yang memiliki nilai tinggi akan dilakukan terlebih dahulu. Dapat kita lihat dari usulan perbaikan dan variabel atribut yang ada, itu kami berikan simbol yang menggambarkan dari skala sangat berhubungan, dan tidak berhubungan. Sehingga didapatkan data seperti yang dapat kita lihat pada HOQ. Kemudian dari hasil urutan hasil perbaikan yang telah didapatkan, urutan perbaikan yang paling diprioritaskan atau prioritas utama dari perbaikan ini adalah koordinasi terhadap seluruh pihak penerbangan yang bersangkutan, dikarenakan memiliki nilai relatif baik yang paling besar dibandingkan usulan perbaikan yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya koordinasi yang baik antar seluruh pihak yang bersangkutan terhadap proses penerbangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan layanan maskapai Lion Air itu sendiri. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.